Bahkan perilaku kita atau sikap kita, akhlak kita, karakter kita itu sangat dipengaruhi oleh akidah. Ambil contoh, insya Allah nanti akan kita bahas lebih detail. Orang yang hasad, dengki, iri hati kepada saudaranya yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira itu hanya sekedar penyakit hati bernama hasad atau iri hati. Itu tumbuh dari akidah yang rapuh, akidah yang lemah, atau bahkan akidah yang menyimpang tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungannya, sangat berhubungan. Ketika seseorang misalkan hasad kepada saudaranya yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu nikmat berupa harta atau yang lainnya, dia menginginkan nikmat itu hilang dari saudaranya. Para ulama mengatakan orang yang dengki dan hasad secara tidak langsung sebenarnya itu adalah ungkapan protes dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar tidak sadar dia sedang protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mentakdirkan si fulan mendapatkan nikmat lebih sementara dia tidak mendapatkan nikmat tersebut? Jadi ada khalal, ada cacat pada akidah tentang takdir, atau akidah tersebut tidak sempurna, atau akidah tersebut terkontaminasi misalkan, menyimpang misalkan, atau akidah tersebut lemah. Akidah kita tentang takdir Allah Subhanahu wa taala lemah. Kalau akidah kita tentang takdir itu kuat dan benar, kita akan meyakini bahwasanya nikmat yang Allah anugerahkan kepada orang lain itu sudah ditakdirkan, sudah dicatat oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehebat apapun usaha kita untuk menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain tidak akan bisa kalau Allah sudah tetapkan nikmat itu untuk dia. Maka ketika kita hasad, iri hati dan dengki kepada orang lain misalkan, seakan-akan itu adalah bentuk protes kepada Allah. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, kenapa Engkau memberikan nikmat kepada si fulan, dia tidak pantas mendapatkan nikmatmu. Ini kan bentuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tahu segalanya, apa yang maslahat bagi segenap hamba. Orang yang menipu, orang yang merampas milik orang lain, mencuri milik orang lain misalkan, atau yang minjam uang kemudian tidak dikembalikan padahal sudah mampu untuk mengembalikan. Semua kezaliman yang ada itu berangkat dari cacat pada akidah. Salah satunya adalah akidah pada al-qadha wal qadar, akidah terkait takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merampas milik orang lain secara tidak langsung itu bentuk ketidakyakinan dia atau kurang yakinnya dia dengan pembagian rizki Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan rizki untuk segenap makhluk. Dicari dengan cara yang halal maupun yang haram, rizki tidak akan bertambah dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak juga akan berkurang. Lemahnya keyakinan akan hal ini menjadikan orang itu tidak pandang bulu, tidak peduli dengan halal haram dalam mencari harta. Jadi sangat erat sekali kaitannya akidah dengan perilaku kita sehari-hari. Maka yang pertama kali yang harus dibenahi itu akidah kita. Itu kenapa menjadi sangat penting sekali untuk kita terus menerus sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar tentang akidah yang hak. Allah sudah selesai satu kitab tentang akidah, diulang lagi dengan kitab akidah yang lain. Demikian seterusnya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.